Setelah itu juga Nawawi menyebutkan beberapa sunnah-sunnah kita untuk menghadiri Jumat, yaitu wattabkiru ilaiha masyian, datang pergi ke masjid di awal waktu dalam keadaan berjalan kaki, tidak berkendara, itu disunnahkan. Jadi kalau punya motor, yang penting pakai jalan kaki, itu lebih afdal. Bisakinah, dengan tenang, bukan sambil berlari. Kalau berlari berarti hilang sunnahnya. Wa an yashtaghila fi tariqihi wa hudurihi bi qira'atin aw dzikr. Dan ketika jalan hendaknya menyibukkan diri dengan zikir atau baca Al-Qur'an. Ya. Bukan chatting misalnya, atau apalagi ngobrol sama teman-temannya berisik. Nah, wala yatakhatta, dan tidak melangkahi pundak-pundak orang, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan demikian. Wa an yatazayyana bi ahsani siyabi, dan memakai pakaian yang terbaik, berhias dengan pakaian yang terbaik yang dia punya. Jadi apa yang dilakukan orang-orang yang memakai pakaian bagus dan pakaian khusus untuk sholat Jumat, sebagaimana yang dilihat banyak orang, itu adalah sunnah. Watif, dan juga pakai minyak wangi atau parfum. Wa izalatul dhufri warrih, memotong kuku dan menghilangkan berbagai macam bau badan. Qultu, aku katakan, An-Nawawi maksudnya di sini mengatakan wa ayyaqra al-kahfa yaumaha wa lailataha wa yuksira ad-du'a was salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga membaca surah Al-Kahf pada siang maupun malam Jumat, dan memperbanyak doa dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai membaca surah Al-Kahfi, dalilnya memang cukup banyak dibahas, adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan secara marfu dan mauquf, tetapi saya abaikan yang marfu karena yang rajih adalah yang mauquf. Di mana ada beberapa redaksi di situ. Dari salah satunya adalah redaksi riwayat Hushaim bin Bashir yang meriwayatkan dari Abu Hashim, dari, kita bikin aja skemanya. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf, tapi hukumnya marfu. Hukumnya rafa, karena tidak mungkin berdasarkan ta'yub. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ada komentar? Enggak ada. Ada berapa orang yang nonton? 8. 10, kalau di sini 10. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan dari Abu Sa'id di sini adalah Qais bin Ubad, bacanya adalah Ubad. Kemudian yang meriwayatkan dari Qais bin Ubad adalah Abu Mijlas. Jelas tulisannya pemirsa? Yang namanya adalah Lahiq bin Humaid. Ya, tracking. Dari yang meriwayatkan dari Abu Mijlas, Jelas banget. Jelas. adalah Abu Hashim. Abu Hashim Ar-Rumani, yang namanya adalah Yahya Ibn Dinar. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Hashim ini ada 3 orang. Ini sudah tambahan terhadap ilmu hadis ya. Yang pertama adalah Hushaim bin Bashir. Yang kedua adalah Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Dan yang ketiga adalah Syu'bah
Al-Hajjaj. Jadi ketiga orang ini meriwayatkan dari Abu Hashim, dari Abu Midras, dari Qais bin Ubad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Secara mauquf, ini yang rajihnya adalah mauquf. Kita abaikan riwayat yang mauquf. Redaksi dari Hushaim bin Bashir ada sedikit berbeda, yaitu di mana dia mengatakan man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati, ada juga riwayat lailatul jumu'ah, tapi riwayat itu dianggap yang paling sahih adalah yaumal jumu'ati. Ada kalimat yaumal jumu'ah di sini. Ada'alahu minan nuri, ada'alahu nuran. Ada'alahu nuran fima bainahu wa baina wal baitil atiq. Begitulah kira-kira riwayat Hushaim bin Bashir. Ada kalimat yaumal jumu'ah, sementara riwayat Sufyan dan Syu'bah tidak ada kalimat yaumal jumu'ah. Agak mirip. Yang meriwayatkan dari Hushaim bin Bashir ada beberapa orang. Dan ini yang meriwayatkan secara mauquf. Sementara riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan di sini ada Abdul Razzaq. Ini ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Yang meriwayatkan dari Hushaim bin Bashir ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Fadailul Quran yang mengatakan haddatsana Hushaim bin Bashir qal haddatsana Abu Hashim. Dalam riwayat Abu Ubaid memakai haddatsana. Yang punya Fadailul Quran silakan. Kenapa penting haddatsana itu? Karena Hushaim bin Bashir ini mudallis. Kalau dia melakukan al-anah, dan dalam riwayat ini juga ada pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Hushaim tidak mendengar hadis ini dari Abu Hashim. Ini yang dipakai oleh Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan yang mendhaifkan, karena beliau mendukung pendapat Imam Ahmad ini bahwa hadis ini dhaif karena tadlisnya Hushaim bin Bashir. Tapi kalau Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam diriwayatkan haddatsana. Kemudian juga yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Fadl Abu Nu'man. Ada komentar? Lanjutkan. Lancar banget. Abu Nu'man ini ada dalam Sunan Ad-Darimi mengatakan haddatsana Abu Nu'man qala akhbarana atau haddatsana Hushaim ibn Bashir qala akhbarana Abu Hashim. Dalam riwayat Muhammad bin Fadl atau Abu Nu'man juga dikatakan akhbarana Hushaim ibn Bashir. Jadi, dan ada beberapa orang lagi yang meriwayatkan, cukup dua ini saja, menunjukkan bahwa Hushaim bin Bashir meriwayatkan secara tahdits, bukan amanah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan antara lain adalah Abdul Razzaq, kemudian ada Waqi' Ibnu Jarrah, Abdul Razzaq dalam musannafnya sendiri, Waqi' dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian ada juga Abdul Rahman bin Mahdi kalau nggak salah. Abdul Rahman bin Mahdi. Ini semua meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ada Qabisah Ibnu Uqbah. Qabisah Ibnu Uqbah juga meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini ada dalam Sunan Al-Baihaqi.
semuanya secara mauquf. Karena ada beberapa lagi yang meriwayatkan dari Sufyan juga, atau Sufyan juga secara marfu, tapi orang-orang ini lebih kuat dan mereka adalah murid-murid terbaiknya Sufyan. Kemudian yang meriwayatkan dari Syu'bah adalah murid terbaiknya Syu'bah, yaitu Muhammad bin Ja'far yang digelari Gundar. Yang bergelar Gundar meriwayatkan dari Syu'bah secara mauquf. Dan juga ada Muhammad bin Ja'far, Gundar, Amr bin Marzuq kalau nggak salah. Amr bin Marzuq. Ada satu lagi saya lupa. Dengan redaksi Sufyan misalnya, ada beberapa redaksi. Yang paling ringkas adalah man qara'a surat al-kahfi kama unzila. Mereka ini sepakat dengan redaksi yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip, yaitu man qara'a surat al-kahfi kama unzila. Lam yusallit alaihi dajjal. Lam yusallit alaihi ad-dajjal wa laysa lahu alaihi sabilun. Wa man qara'a surat al-kahfi adha'a lahu minan nuri min haitsu qara'a ila Makkah. Kalimatnya mirip-mirip dengan itu. Pokoknya mereka tidak menggunakan tidak ada kata yaumal Jumu'ah. Ini pokok permasalahan. Nah, Sufyan dan Syu'bah sepakat tidak menggunakan kalimat yaumal Jumu'ah. Sementara riwayat Hushaym bin Bashir menggunakan kalimat yaumal Jumu'ah. Inilah yang disebut dengan ziyadah. Ziyadah itu thiqah. Hushaym bin Bashir adalah seorang hafidh, ya, yang mana para ulama menempatkan dia memang di bawah Sufyan dan Syu'bah secara hafalan. Bahkan untuk seperti perkataan Yahya Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi atau Ibnu Mahdi ini, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa apabila Hushaym bin Bashir meriwayatkan dari Husain bin siapa itu, maka dia lebih kuat daripada Sufyan dan Syu'bah, khusus kalau meriwayatkan dari Husain. Nah, persoalannya sekarang dia meriwayatkan dari Abu Hashim Ar-Rumani. Nah, dalam hal ini tentu Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah lebih kuat dari dia. Nah, pertanyaan kemudian berikutnya, bisakah tambahan yaumal Jumu'ah ini diterima dari Hushaym bin Bashir? Nah, bagi orang-orang yang mensahihkan hadis ini, seperti At-Tirmizi misalnya, dan juga diikuti oleh Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, maka tambah yaumal Jumu'ah itu dianggap ziyadatus thiqah maqbulah, tambahan yang diterima, sehingga mereka anggap kalimat hari Jumat di situ sunnah membaca surah Al-Kahfi. Sementara bagi yang mensahihkan, maka mereka berpegang pada riwayat Sufyan dan Syu'bah tanpa penggunaan kalimat yaumal Jumu'ah. Jadi bagaimana? Kalau sebagaimana kata At-Tirmizi, coba ada yang punya Sunan At-Tirmizi ya? Sebagaimana kata At-Tirmizi, para ulama mengamalkan isi hadis ini. Artinya menyunahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, ala kulli hal, ini adalah pendapat jumhur. Kalaupun kita mau mengamalkan sunnah baca surah Al-Kahfi di hari Jumat dengan ini, berarti pakai landasan yang umum pun tidak ada masalah. Artinya di sini dalam riwayat Ats-Tsauri maupun Syu'bah secara umum tanpa harus hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat pun sah gitu. Apalagi ada riwayat ini. Ini masuk kategori fadhailul a'mal. Ya. Apalagi ini kan syubhatnya tinggi. Sahih dan tidaknya hadis ini nih, syubhatnya tinggi, sehingga tidak ada masalah bagi kita mengamalkan atau meyakini bahwa itu hari Jumat itu disunahkan membaca surah Al-Kahfi berdasarkan riwayat Hushaym bin Bashir. Jadi jangan bilang misalnya, oh enggak, riwayatnya lemah, jadi nggak usah deh, nggak usah, dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Enggak begitu para ulama mengamalkan hadis dalam Fadhailul A'mal. Sebagaimana yang saya terangkan dalam mukaddimah kitab apa? Tasawwuf Shalihin. Terima kasih Pak Adi. Baik. Demikian sementara bahasan kita dalam
sunnah-sunnah di hari Jumat. Jumat. Kemudian dilanjutkan sedikit satu paragraf lagi. Wa yahrumu 'ala dzil jumu'ati at-tashaghulu bil bai' wa ghairihi ba'da asy-syuru'i fil adzan baina yaday al-khatib. Diharamkan bagi orang yang wajib sholat Jumat at-tasyaghul, menyibukkan diri dengan jual beli dan lainnya berarti di sini berarti yang dikiaskan dengan jual beli, sewa menyewa, apapun transaksi bisnis dan lain-lainnya. Ba'da syuru' fil azan baina yaday al-khatib, setelah azan di sisi khatib, maksudnya azan kedua kalau di sini. Kalau orang yang biasa pakai dua azan, nanti azan kedua. Maksudnya azan yang khatib langsung. Setelah khatibnya ada. Fa in ba'a, nah perhatikan dalam mazhab Syafi'i. Fa in ba'a, kalau dia masih melakukan bandel, melakukan transaksi jual beli juga, sah. Jual belinya sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu bedanya dengan Hambali. Kalau Hambali sah wa yukrahu, tetapi dia dosa karena itu tadi melanggar perintah Allah dan surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, bila sudah diazankan hari Jumat, dan azan dimaksud di sini adalah azan khatib naik mimbar, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Jelas kan? Gitu. Nah, tinggal dampak hukumnya gimana? Mereka sepakat itu haram, tinggal dampak hukumnya. Apakah jual beli menjadi sah atau tidak? Mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena dianggapnya larangan kembali terpulang kepada sebagaimana kita belajar di usul fikih dulu, kalau masih ingat tapi. Kalau masih ingat. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan enggak, ini larangan tidak masuk dalam syarat ataupun rukun dari jual beli itu sendiri, tapi dari faktor luar. Maka dia menganggap sah jual belinya tapi berdosa pelakunya. Siapa yang dilarang itu? Ahlul Jumu'ah. Masih ingat siapa itu Ahlul Jumu'ah kemarin? Kemarin itu yang 7 itu. Yang 7 ya. Laki-laki, mustautin, muslim, hurrin, terus ada apa? mustautin artinya ghairu muqim, sahih, tidak sehat, bukan orang sakit. Nah, mereka yang wajib Jumat ini yang dilarang. Kalau yang tidak wajib Jumat seperti para wanita tidak kena larangan ini. Demikian. Tapi di sini wa yukrahu qabla al-adzan ba'da az-zawal, wallahu a'lam. Kalaupun belum azan tapi sudah masuk waktu zuhur, dimakruhkan. Makruhnya kenapa? Masuk kategori sadduz zari'ah. Atau dimakruhkan karena takutnya nanti orang azan masih jadi transaksi jual beli maka kena yang haram. Gitu. Allah. Demikian? Masih ada yang nonton? Masih. Berapa orang? Kita doang. Oke, bisa di stop.